Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kebesaran perbuatan-Mu, kan ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Gilgal Family, shalom. Sekali lagi shalom. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Lebih meriah lagi saudara, lebih meriah lagi. Kami ada di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan untuk meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Nama yang perkasa, nama yang ajaib, nama yang hebat, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Here we go. Come on. Let's go. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan amin saudara. Sama-sama nyanyikan. Dia buka jalan saat tiada jalan,
jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Yuk angkat dua tangan tinggi-tinggi. Di belantara dia tetap menuntun. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntun. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Yang mengalaminya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Come on. Yeah, dia sungguh baik, amin. Berikan sorak-sorai bagi mulia Tuhan kita. Yeah. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Yeah. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik, baik. dia sungguh baik, amin sempurna. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita, amin. Katakan, Yang ada di dalamku bergerak. di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku.
Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Boleh katakan di samping kiri kananmu, He is so good to you, He is so good to me. Yeah, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Yeah. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah, lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Come on. Oh Jesus. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami, memberkati kami. Bahkan Engkau yang buat jalan saat tiada jalan. Kami lihat tangan kanan-Mu yang kuat memegang erat tangan kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure your word. Crucified, laid behind the sun, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and tug of me above all, above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth
and treasures of the earth. There's no way to measure words in your word. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and tug on me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and tug on me. Behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose tramples on the ground. You took the fall and died on me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose tramples on the ground. You took the fall and died on me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and died on me. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and tug of me. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and tug of me. Come on, one more time. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took
inside of me above all. Come on, just worship Him. Ingat kasihnya, ingat bilurnya, ingat darahnya yang menebus kita. Dia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita dengan darah yang mahal yang tercurah di atas kayu salib. Pandang salib itu, pandang salibnya, the old rugged cross, the old rugged cross. By His blood we are free. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara sendiri yang nyanyikan. Telah bolehkah kita sambil mengangkat dua tangan kita katakan sama-sama. Tercurah untuk menebus hidup. Mari kita diam sejenak. Dia Tuhan menjadi berdosa karena kita yang berdosa. Dia pikul pelanggaran kita. Dia pikul seluruh dosa kita dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Dan Dia lakukan untuk saudara dan saya yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Coba kita renungkan kasih yang begitu besar, yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tapi Tuhan memberikan buat saudara dan saya. Itu sebabnya pada waktu engkau masuk dalam perjamuan kudus, mari jangan main-main dengan penebusan Kristus. Bukan seremonial tiap tahun, awal tahun atau setiap minggu. Tapi justru pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita boleh berkata, aku ingat kasih-Mu yang besar. Aku tidak akan pernah melupakan kasih-Mu. Aku akan bawa kemanapun kasih-Mu itu ada dalam hidup kami. Mari siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Mari kita berdamai dengan satu dengan yang lain. Lepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti engkau. Kalau Tuhan sendiri di atas kayu salib berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita lakukan yang sama. Melepaskan pengampunan kepada pasanganmu, kepada orang lain di sekitarmu. Mungkin orang itu tidak ada, tapi hari ini kau berkata, aku lepaskan pengampunan. Sebab Alkitab berkata pada waktu engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, maka bukan berkat yang kita terima, tapi kutuk yang kita terima. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah yang di tangan kananmu adalah roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus? Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bahkan wajah Yesus tidak lagi rupa manusia pada waktu dia dicambuk, dia menderita, diludahin. Tahukah saudara, dia mau melakukannya karena dia mengasihi engkau. Karena dia mencintai engkau, maka dia rela menderita buat saudara. Dari sebentar waktu engkau makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, kita memperingati pengorbanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dan kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah yang di tangan kananmu adalah cawan yang berupa anggur, yang adalah lambang darah Yesus? Darahnya dicurahkan sampai tetes darah terakhir. Lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi. Dan pada lambungnya ditusuk mengeluarkan darah bercampur air. Itu menandakan bahwa darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Dan baru dia menghembuskan nafas dan berkata, sudah selesai. Darah inilah yang menyucikan engkau. Darah inilah yang melayakkan engkau, yang tidak layak menjadi layak. Lewat curahan darah Yesus di atas kayu salib, ada pengampunan dosa. Kita bayangkan kalau Yesus tidak mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Lalu siapa yang harus menanggungnya? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada waktu kita minum anggur yang adalah lambang darah Yesus, kita memperingati kasihnya, pengorbanannya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Alami kuasanya. Alami kuasa Roh Kudus. Alami kuasa pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya ralaba 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 ralaba. Yesus. Kau baik. Kau sangat baik. Mari Bapak Ibu di tahun yang baru hari keempat, ambil komitmen di hadapan Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan di tahun yang baru. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Dia rela mati, mencurahkan darahnya buat saudara. Dan hari ini kita memperingati lewat perjamuan kudus. Ambil komitmen, Tuhan aku mau lebih mengasihi Engkau. Aku mau lebih taat kepada firman-Mu sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Dan orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata dikenal oleh Tuhan. Dan kalau hidup kita dikenal, maka hidup kita akan selalu diberkati. Ada dalam pengawasan Tuhan, hidup kita akan terus dikontrol oleh Tuhan. Dan hidup kita boleh menikmati damai sejahtera, berkat-berkat daripada Tuhan. Mari komitmen untuk lebih mengasihi dengan ketaatan.
Bapak terima kasih di tahun yang baru, hari keempat. Kami mau komitmen untuk lebih mengasihi Engkau. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dengan kasih yang terlalu besar, terlalu mahal harga pembebasan kami Tuhan. Tapi Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Ajar kami biar komitmen untuk lebih mengasihi Tuhan. Untuk lebih taat kepada firman Allah. Sebagai tanda kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini kami semua. Kami yakin percaya, kami mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya mengucapkan selamat datang bagi bapak saudara yang baru pertama kali hadir bersama kami di GBI Gilgal Manado. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Amin. 1 menit kita mau pakai waktu ini untuk family time atau mingle satu dengan yang lain. Tanyakan dengan siapa merayakan tahun baru kali ini. Ya, waktunya 1 menit, family time dimulai dari sekarang. Silakan. Masih ada waktu 40 detik. Oke, baik. Nanti bisa dilanjut lagi ngobrolnya. Dan pengumuman selanjutnya adalah kami minta kerjasamanya bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk memaktikan mobile hotspot karena bisa mengganggu sinyal dari mic pembicara. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa mematikan mobile hotspot karena ini akan mengganggu sinyal dari mic pembicara. Kami mewakili gembala, staf Gembala senior kami, Pastor Juan Mogi, koordinator umum di tempat ini, Pendeta Madia Stephen Loring Pande, dan juga staf pengerja mengucapkan selamat tahun baru 2026. Dan saat ini kita akan dilayani oleh koordinator umum kita, pembicara kita hari ini. Ya, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan koordinator umum. Boleh 2 kali lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Oke. Bukan untuk saya tetapi untuk memuliakan nama Tuhan kita berdoa. Saatnya kami mau mendengarkan isi hatimu Tuhan. Pakai hambamu, urapi hambamu, hamba terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan mengambil alih, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sederhana, mudah dimengerti dan bisa menjamah melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap belajar katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Selamat tahun baru. Saya berharap di tahun yang baru ini ada semangat yang baru. Yang terutama tentunya kita memiliki hati yang baru. Yang setuju katakan amin. Karena di saat kita memiliki hati yang baru ada sukacita, damai sejahtera yang kita bisa nikmati sepanjang tahun 2026 meskipun gak ada baju baru dan sepatu baru. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berkhotbah tentang hati yang baru, tetapi memulai tahun baru 2026 sepanjang bulan Januari ini kita akan membahas, gereja kita akan membahas tema mengenai home sweet home. Pernah dengar ungkapan ini Bapak Ibu Saudara? Ya, home sweet home, katakan home sweet home. Nah, beberapa kali puji Tuhan karena ada anugerah Tuhan saya diundang ke hotel. Yang hotelnya itu mahal banget, yang pasti kalau nggak diundang saya nggak mungkin nginap di situ, ya. Dan untuk sekarang Bapak Ibu Saudara, biarpun ada doi nggak mau di situ, lebih baik mau beli makang, undang-undang jemaat makang-makang. Tetapi yang luar biasa kami diundang dan setelah kami pergi beberapa hari, tempat tidurnya besar sekali, makanannya enak banget Bapak Ibu Saudara. Haleluya, itu sorga terasa dekat dengan menu-menu yang ada. Tetapi di saat saya pulang sampai di rumah saya selalu bilang home sweet
home. Tidak ada tempat yang terindah selain rumah sendiri. Biarpun makanan terbatas, nggak banyak makanan di rumah, tempat tidur kecil, tetapi di saat saya pulang sampai di rumah kayaknya nikmat banget. Kayaknya tidur, saya ingat Pak Edi bilang kalau di rumah tidur boleh babunyi. Nah, itu ciri-ciri orang yang menikmati rumah dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting bagi saya dan saudara di saat kita memiliki rasa home sweet home di rumah, kita tentunya rindu untuk selalu di rumah. Ya, ada kerinduan untuk cepat-cepat pulang. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, seharusnya di dalam gereja lokal kita, di dalam rumah Tuhan, kita harus memiliki perasaan yang sama, katakan perasaan yang sama. Ada suasana home sweet home yang kita bisa nikmati. Dan sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul Growing in the House of the Lord atau bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Mengapa sih suasana home sweet home harus ada di rumah Tuhan atau ada di gereja lokal kita atau gereja lokal Bapak Ibu Saudara yang mungkin lagi datang pasiar di GBI Gilgal yang kebetulan mungkin ada di Manado. Karena Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita membutuhkan rumah secara fisik, ya, jasmani kita perlu ada di dalam rumah tersebut sehingga kita bisa bertumbuh dengan sehat. Amin. Ya, oleh sebab itu kita juga perlu yang namanya rumah Tuhan untuk apa? Untuk rohani kita bisa bertumbuh. Katakan bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2 bilang begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita perlu Bapak Ibu Saudara gereja lokal, rumah Tuhan, bait Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan air susu yang murni. Ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sehat. Yang membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Bahkan dikatakan kita bisa beroleh keselamatan Bapak Ibu Saudara. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya Bapak Ibu Saudara ada di rumah. Nah, lagi duduk sama anak nih. Nah, secara jasmani kelihatan enggak? Nyari yang gede, dapatnya yang begini mungkin salah obat. Enggak, itu bercanda aja. Nah, di dalam rumah kan Bapak Ibu Saudara kita kan sebagai orang tua nih, sebagai papa yang baik selalu memberi nilai buat anak kita. Nak, kamu udah makan belum? Ya. Kamu makan harus makan yang sehat ya. Kalau makan babi jangan banyak-banyak, tapi boleh sedikit-sedikit. Ya, saya bilang begitu. Kamu kalau misalnya mau minum Coca-Cola, kalau Coca-Cola, Green Sand boleh juga, tapi jangan terlalu banyak. Sedikit-sedikit aja, itu mengandung gula yang banyak. Supaya kamu jadi dewasa, sehat. Kalau sehat kan bisa bantu orang tua, bisa bantu orang lain. Dikasih nilai-nilai kehidupan. Jangan lupa, kamu sih terlalu kecil. Jangan lupa kalau kamu udah gede, kalau mau cari pasangan, mesti doa dulu. Tuh, lihat bebet, bobot, tuh, bibit, bebet, dan bobot. Dikasih nilai. Dikasih pengertian, jangan lupa harus belajar hormat sama orang tua, sama guru di sekolah. Nah, kalau di sekolah belajar yang benar, toh. Kalau duduk jangan paling belakang, di paling depan, ya. Paling di belakang boleh, yang penting nilainya ada di depan. Mesti kayak papa dulu, yang nggak tahu. Nah, jadi mesti dikasih nilai. Dikasih sesuatu yang membuat dia supaya dia tahu untuk menjaga kesehatan, toh, untuk dia bertumbuh dengan baik. Sama, kita butuh rumah Tuhan untuk apa? Supaya kerohanian kita terus bertumbuh. Dikasih tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang sesuai firman atau tidak. Itu di mana? Di rumah Tuhan. Katakan di rumah Tuhan. Makanya kita harus ada di dalam rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendapatkan pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan dan memuridkan saya dan saudara. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 11-15 berkata demikian. Dan ialah, siapa nih ialah Bapak Ibu Saudara? Kira-kira ialah ini siapa? Tuhan, bilang Tuhan. Takut-takut, ialah siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi, katakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kita perlu ada di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah, supaya kita diajar untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bersembunyi di balik gereja. Bersembunyi yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya itu udah gak sehat lagi. Kita gak tahu kan orang yang menyampaikan kebenaran ini tujuannya apa. Tetapi kalau kita ada di gereja lokal, kita bertumbuh di dalam pengembalaan, kita benar-benar tertanam, kita tahu yang memberikan firman Tuhan ini adalah orang yang kita tahu. Mereka adalah orang-orang yang takut Tuhan, yang dipercaya Tuhan. Jadi kita gak kemana-mana, gak keliling-keliling, gak sekedar sembarang terima firman. Yang setuju katakan amin. Bilang kita harus ada di rumah Tuhan. Bilang di rumah Tuhan. Nah, saya teringat Bapak Ibu Saudara, sebuah kisah di mana seorang anak yang sudah minta dia punya warisan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12 ya. Saya enggak baca semuanya, tetapi yang pasti setelah dia menerima warisan tersebut, dia keluar dari rumah. Nah, setelah keluar dari rumah apa yang terjadi? Kehidupannya penuh dengan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan masalah, banyak pergumulan yang dihadapi. Puji Tuhan, satu saat dia sadar, katakan sadar. Dia bertobat dan dia berbalik, dia pulang ke rumah. Pastikan Bapak Ibu Saudara kalau lagi keluar dari rumah bertobat. Sadar, pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara punya gereja lokal masing-masing, pastikan tertanam di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang di GB Gilgal, pastikan Bapak Ibu Saudara merasakan sweet home di GB Gilgal. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Bilang di sebelahnya, sadar yuk. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini nih, iblis lagi gencar untuk mencari kesempatan untuk menarik kita keluar dari komunitas kita, keluar dari rumah kita. Supaya apa? Supaya kita tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Kita terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang salah. Pada akhirnya apa? Kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Kita enggak ada naungan yang benar. Kita tidak tertanam di dalam rumah Tuhan. Sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita melihat orang-orang yang bertumbuh di dalam rumah secara jasmani, yang menerima pembinaan dari orang tua, daripada mereka yang di luar, mereka tidak lagi ada di rumah. Kadang-kadang mereka hidup seenaknya mereka, semaunya mereka, dunia milik mereka. Begitu juga secara kekristenan dalam kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mau tertanam di sebuah gereja lokal, di bait Allah, di rumah Tuhan, ya kita jalan semaunya kita aja. Kadang-kadang kita pakai ayat firman Tuhan, buat apa? Buat mendukung pemikiran kita, padahal pemikiran kita salah. Tetapi pakai ayat. Firman Tuhan kan bilang begini, padahal bukan begitu. Cuman karena dia ingin mendukung apa yang dia mau, tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud Tuhan. Bukankah hari-hari ini kadang-kadang ada orang yang bersembunyi dengan firman Tuhan. Nah, itu bagaimana kita bisa membedakan benar atau tidak? Kita butuh orang tua rohani, kita butuh mentor, kita butuh orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam gereja lokal. Amin. Bilang kita harus tertanam. Home sweet home tidak datang dari kemewahan gedungnya atau fasilitas sebuah rumah atau gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Karena home sweet home datang di saat ada kehadiran kebenaran dan kasih Kristus di dalam rumah Tuhan. Karena home sweet home ada di saat di dalam gereja lokal, di dalam rumah Tuhan ada yang namanya hubungan, ada relationship. Di dalam gereja lokal ada yang namanya kehidupan saling memperhatikan, menolong, menasehati, mendoakan, bahkan menegur Bapak Ibu Saudara. Kalau di rumah boleh gak saling tegur? Boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau ditegur kira-kira marah enggak? Marah bisa. Tersinggung bisa enggak? Bisa. Tapi dia enggak akan keluar dari rumah. Di saat ditegur, sudah kita kecewa, sakit hati. Saya mau keluar dari rumah, tolong hapus dari kakak. Karena apa? Karena keluarga. Dia ada di rumah sendiri. Sama di gereja lokal. Kalau dia merasa gereja lokalnya adalah rumahnya dia, ditegur enggak kecewa. Dia bisa kecewa tetapi dia akan berdamai, dia gak akan keluar dari gereja tersebut. Yang setuju katakan amin. Saya gak berbicara bahwa Bapak Ibu Saudara harus ada di gereja GBI Gilgal. Ini berbicara gereja lokal secara umum.
Yang pasti berbicara tentang apa? Kita harus ada tertanam di gereja lokal. Karena dalam perjalanan kita ke depan sepanjang 2026, kerohanian kita harus terus bertumbuh. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Kalau di rumah sendiri ada rasa aman, ya, ada rasa tanggung jawab untuk menjaga. Kenapa? Karena merasa bahwa ini rumah kita nih. Jadi kalau buang sampah nggak sembarangan, amin. Kalau makan permen karet mereka nggak taruh di bawah kursi. Kalau mau parkir mereka parkir yang baik. Kalau diarahkan kamu harus ke sana. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan taat. Kenapa? Karena mereka tahu mereka ada di rumah sendiri. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ada gereja lokal, Bapak Ibu Saudara harus berdoa. Minta Tuhan, Tuhan di mana kira-kira Tuhan mau bawa saya untuk saya bertumbuh. Di tahun 2026 ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum ada gereja lokal berdoa. Sekali lagi tidak harus di Gilgal. Tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di GBI Gilgal, kenapa saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini? Karena ini adalah sesuatu yang harus diulang-ulang. Supaya kita jangan sampai rajin ke gereja lupa esensi dari sebuah gereja untuk kita bertumbuh apa. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kalau udah terlalu sering tanpa pengertian yang benar itu akan menjadi sesuatu yang rutinitas. Sesuatu yang rutinitas artinya sudah mulai keluar dari esensi yang sesungguhnya. Kenapa rutinitas? Ke gereja karena kita orang Kristen. Ya semua orang Kristen ke gereja, gak mungkin kan ke rumah yang sebelah. Tapi ngapain ke gereja kita harus pikir benar ini ngapain kita ke gereja. Kenapa saya ada di gereja? Mungkin ada yang berpikir aduh Pak awal tahun materinya kayak gini ya. Iya ini yang Tuhan sampaikan lewat gembala kita untuk kita sampaikan untuk jemaat GBI Gilgal. Ya, yang di jemaat GBI Gilgal biar semakin mengerti. Katakan semakin mengerti. Ya. Nah ada 3 jenis orang Kristen yang rohaninya tidak dapat bertumbuh. Kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah orang Kristen pertapa. Pernah dengar kan? Orang Kristen yang berpikir ya udah di rumah aja boleh lah. Ngapain sih kita tertanam gereja lokal A, lokal B. Yang penting saya udah orang Kristen. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Ya udah yang penting di kamar saya kan berdoa. Ntar kalau mau ibadah ya udah buka YouTube. Kita tinggal pilih mau pendeta yang mana. Khotbah yang mana, mau gereja yang mana, ya udah saya di rumah aja nggak perlu sama gereja lokal. Ya udah nanti kalau menikah memberkati sendiri aja nggak usah panggil gereja atau pendeta. Aku memberkati aku dan dia menjadi satu keluarga. Pemberkatan nikah yang kudus sendiri. Ntar kalau mau dibaptis ya udah baptis sendiri. Aku membaptis diriku ya dibangkitkan sendiri aja. Bilang ada di luar sana. Di sini nggak ada. Tepuk tangan lu untuk Tuhan. Nah yang kedua orang Kristen kupu-kupu. Bilang kupu-kupu. Nah kupu-kupu kan suka pindah-pindah. Ngapain mereka suka pindah? Cari yang manis. Wah di sana manis. Ada madu. Kebetulan nih di sana yuk pindah sana. Kenapa? Ada KKR kesembuhan. Ada KKR pemulihan. Wah khotbahnya tentang apa? Sukses mendapatkan berkat berlipat ganda. Wah kita ke sana, kita ke sana. Wah di sana kan lagi undang artis rohani. Ayo kita ke sana yuk. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita mau ke gereja cuman gara-gara artis rohani lah. Cuman gara-gara hal-hal yang membuat kita senang di mata, enjoy. Tetapi kita gak tahu kita ke gereja esensinya apa. Amin. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Bilang di sebelahnya jangan begitu. Yang gak merasa bilang bukan kita. Yang ketiga Kristen boncengan Bapak Ibu Saudara. Nah Kristen boncengan itu seperti apa? Diajak temen, diajak doi. Ya sekali-sekali gak apa-apalah tapi jangan lama-lama. Jangan kebanyakan muter. Kalau udah tepat waktunya doa bahwa yakin bahwa gereja lokalnya adalah oh di sini atau oh di sana. Ya udah jangan kemana-mana lagi. Ya gak enak Pak salah-salah bos udah panggil. Kita kok gak suka pergi gereja itu. Mana pakai paka-paka tangan leh. Sandal lama, sandal baru, sandal nggak ngerti. Berdoa di mana tempat Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh. Jangan cuma ikut-ikutan. Bilang jangan ikut-ikutan. Sekali-sekali awal-awal boleh. Tetapi ada saat mesti menetapkan diri. Ingat Tuhan sebentar lagi datang. Amin. Ya, nah kalau orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara yang di luar sana karena di sini nggak ada. Nah kalau ada yang namanya citizen of church, mereka ini netizen of church. Iya,
Netizen of church yang cuma bisa protes, bisanya komplain, menilai kekurangan orang lain. Khotbahnya nggak bagus, masih perlu belajar, WL-nya nggak bener, pemain musiknya salah-salah masuk terus. Itu tuh kalau mereka nggak mau tertanam, komplainnya banyak. AC dingin bilang kedinginan, suasana panas bilang kepanasan. Nah, gimana coba? Bilang di sana. Boleh tolong bilang di sana. Masih ada antusias? Ada semangat di awal tahun baru? Gak ada gereja yang sempurna. Percaya deh Bapak Ibu Saudara, gak ada gereja yang sempurna. Sama, gak ada keluarga yang sempurna. Semua ada proses pergumulan, ada pembentukan. Tetapi dalam gereja kalau itu udah menjadi keluarga, become family, kita sama-sama bertumbuh. Ada konflik tapi konflik yang menumbuhkan. Kenapa? Karena keluarga. Jangan gara-gara ketidaksempurnaan kita pindah ke gereja lain yang baik-baik, aman-aman. Jadi masalah di sana. Enggak usah dipikir terlalu jauh. Nah, ada beberapa ciri orang yang mau bertumbuh di rumah Tuhan. Ya. Ada beberapa ciri, ada banyak, tapi saya hanya mau sampaikan 2 ciri aja. Yang pertama adalah orang yang mau bertumbuh di rumah Tuhan, mereka memiliki komitmen dan kesetiaan. Katakan komitmen dan kesetiaan. Nah, beberapa pengertian dari komitmen dan kesetiaan adalah mereka orang-orang yang mau aktif beribadah. Katakan aktif beribadah. Jangan sekedar tercatat di gereja A, gereja B. Tetapi beribadah mesti dia cari. Paling sering ketemu di hari selain Natal, hari apa lagi? Paskah, apa lagi? Selain Paskah biasa? Jumat Agung. Kalau ada acara kegiatan gereja, ada ulang tahun. Cukup tahu juga ya. Tapi ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, atau jangan sampai udah aktif tetapi nggak pernah tercatat. Perlu tercatat Bapak Ibu Saudara. Secara organisasi kita mesti menentukan, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menentukan gereja lokal di mana, catat supaya jelas. Kita ada pelaporan juga. Sampai ke pemerintah Pemkot kita juga ada pelaporan untuk data di gereja supaya pelayanan pengembalaan berjalan dengan baik. Ya, dicatat. Itu orang-orang yang punya komitmen dan kesetiaan. Ibrani 10 ayat 25, hendaklah, pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hendaklah kita tetap, katakan tetap berkumpul bersama-sama dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sudah jauh pindah-pindah. Temukan tempat gereja lokal Bapak Ibu Saudara, bait Allah yang Tuhan tentukan, arahkan di mana kaki Bapak Ibu Saudara melangkah. Amin. Ya. Yang berikut adalah memiliki komitmen dan kesetiaan adalah mereka yang mau mendukung keuangan gereja. Nah, fasten your seat belt, karena kalau bicara doi cukup bagoncang. Kadang-kadang tuh kursi bagoyang sendiri. Nah, boleh nggak saya ngomong duit di gereja? Boleh nggak Bapak Ibu Saudara? Tergantung untuk apa. Ya, kalau untuk memuliakan Tuhan tentunya boleh. Tetapi untuk kepentingan diri sendiri atau organisasi nggak boleh. Amin. Nah, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Katakan persediaan makanan. Di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mendukung keuangan gereja di GBI Gilgal itu lewat persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata dibawa ke dalam rumah Tuhan, perbendaharaan Tuhan. Supaya apa? Supaya persediaan makanan itu enggak habis, selalu ada. Ya, gereja tidak menghasilkan uang, tapi gereja berdoa, mengajarkan jemaat, mereka dewasa memberi karena kedewasaan. Tuhan yang menggerakkan mereka untuk memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur. Bukan karena takut ayat firman Tuhan nanti gak diberkati. Kita memberi karena kita sudah diberkati. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Salah kalau orang berpikir bahwa saya kalau saya gak memberi, firman Tuhan bilang nanti gak diberkati. Salah.
Berkat itu udah ada, kita udah terima. Kita tinggal mengembalikan berkat itu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Memberi karena mengasihi Tuhan, bilang mengasihi Tuhan. Bukan terpaksa Bapak Ibu Saudara. Nah itu bentuk kedewasaan seseorang. Orang yang dewasa secara rohani memberi pasti gak hitung-hitungan. Dia akan memberi yang terbaik. Kita bersyukur loh Bapak Ibu Saudara, kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Amin. Ya, kita bisa duduk dengan nyaman, kita ke toilet bisa bersih ya. Kita ada cleaning service yang membersihkan, ada security yang mereka bisa menjaga, kita punya kendaraan di bawah, kita nyebrang ya Bapak Ibu Saudara. Kita juga bersyukur ada pembicara-pembicara yang diundang dari Jakarta. Itu butuh doa dan doi. Kita harus berdoa, benar nggak? Semuanya Tuhan yang bekerja, yang menggerakkan orang-orang yang sudah dewasa untuk mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Begitu proses pergerakannya Bapak Ibu Saudara. Bukan kita ngumpulin sesuatu lalu bikin proposal, masuk di perusahaan-perusahaan. Enggak begitu cara gereja yang sehat. Gereja lokal yang sehat adalah kita bergerak, berdoa, minta Tuhan. Kita mengajarkan jemaat untuk mereka dewasa untuk memberi. Sehingga pelayanan berjalan dengan baik. Makanya Bapak Ibu Saudara di GBI Gilgal, di gereja lokal di tempat ini memberi itu Bapak Ibu Saudara enggak dipaksa. Ada amplop di kursi yang tergerak, ambil, isi, taruh di kotak. Ada barcode, tinggal scan. Ada kotak perpuluhan, ambil. Di mana yang kita sadar bahwa ini adalah bagian kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan, kita lakukan. Enggak perlu pengalaman saya Bapak Ibu Saudara. Ini ingat ya, ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya masih sebelumnya di gereja lama Bapak Ibu Saudara itu kan pakai kantong. Ampa lagi Bapak Ibu Saudara. Nah mau kasih persembahan saya bilang aduh. Nggak mau kasih pas-pas kali ini tuh tanta di sebelah so kasih begini toh. Semua soba isi kan nggak enak. Aduh tinggal 2.000. Isi joh lipa-lipa sebanyak kentara. Saya masuk. Aduh ada ampa kute. Minggu depan ke gereja. Aduh ada inga-inga. Duh ampa tuh di sana. Kalau cuma satu malo doeh. Ya udah ada 10.000 ke warung dulu. Tukar dong Bu 2.000. Ini boleh nggak ada uang kecil. Ya udah beli permen harga 2.000. Tinggal 8.000. Berpikir karena apa? Supaya bisa semua isi kotak. Berapa banyak kotak yang mau diisi, kantong yang mau diisi. Itu kan bukan lagi ketulusan ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak satu aja tapi kita beri yang terbaik? Berarti Bapak Ibu Saudara kita memberi supaya apa? Karena nggak enak dilihat orang. Kita memberinya dengan terpaksa. Kita bukan lagi memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memberi supaya apa? Supaya orang di sebelah lihat orang ada kasih persembahan. Itu bukan bentuk kedewasaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tempat ini kita diajarkan, gembala mengajarkan kita untuk apa? Memberi karena kita mengasihi Tuhan. Memberi karena kedewasaan kita. Gereja butuh duit enggak? Butuh banget Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini gereja GBI Gilgal Manado bisa terus bertumbuh karena kasih karunia. Karena disupport dari pusat, untuk secara lokal belum mampu. Tapi saya percaya tahun 2026 gereja GBI Gilgal Manado akan bertumbuh mandiri. Yang setuju katakan amin. Itu gereja yang sehat. Kenapa? Bukan karena ada jemaat yang terpaksa atau dipaksa-paksa, enggak. Tetapi ada kedewasaan yang terjadi di tempat ini. Mereka memberi karena mereka dewasa. Memberi karena mengasihi Tuhan. Memberi karena apa? Karena mereka sadar mereka sudah diberkati Tuhan. Kalau bicara doi soal begini, yang kayak begini boleh? Boleh Bapak Ibu Saudara? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang punya komitmen Bapak Ibu Saudara yang setia, mereka mendukung visi misi gereja dan membangun nilai yang sama. Nah Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara dari King James Version, Bapak Ibu Saudara dikatakan where there is no vision, the people perish. Artinya tanpa visi umatku binasa Bapak Ibu Saudara. Nah kembali kita belajar di awal tahun supaya kita sebagai jemaat GBI Gilgal semakin menangkap, mengerti apa yang menjadi visi, misi dan value yang dibangun di GBI Gilgal. Ya, apa arti visi? Boleh bantu saya jemaat Gilgal? Visi artinya arah dan tujuan. Misi artinya
bagaimana kita bisa mencapai visi. Betul begitu ya? Jadi kendaraan yang digunakan untuk mencapai visi yang ada. Value apa Bapak Ibu Saudara? Nilai, sesuatu yang kita anggap berharga. Kita anggap itu penting. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita ada di gereja yang dimana Tuhan memberikan visi buat lewat gembala kita, lewat founding father kita, bahwa jemaat GBI Gilgal nggak cuma sekedar datang ke gereja, duduk, dengar khotbah, memberi persembahan, tetapi jemaat GBI Gilgal dibawa untuk menjadi jemaat yang kuat. Nah, untuk menjadi jemaat yang kuat Bapak Ibu Saudara butuh yang namanya misi. Nah, misinya apa Bapak Ibu Saudara di GBI Gilgal? Pemuridan. Di dalam family cell. Makanya Bapak Ibu Saudara di GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara terus diarahkan, dihimbau untuk join di dalam farm cell. Kenapa? Karena di dalam farm cell Bapak Ibu Saudara terjadi yang namanya pemuritan. Kita dididik, diajar, dibina, didewasakan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, visi adalah menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat kuat di dalam area apa? Yang pertama, kerohanian. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, ini Pak Edi aja yang jawab. Yang di belakang boleh jawab, bantu saya. Karakter yang ketiga, keluarga atau hubungan. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat di area-area ini. Kerohanian kita kuat, karakter kita kuat, keluarga kita kuat, keuangan kita kuat, kesehatan kita kuat. 2026 menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Pertanyaannya, mau nggak kita nih mau mencapai visi yang ada? Kalau mau kita harus join dalam family cell, mau dimuridkan. Kalau cuma hari Minggu Bapak Ibu Saudara, ya udah. Cuman satu arah gitu, kita mendengar firman Tuhan, oke, kita bisa menyembah bersama, memuji Tuhan. Tapi proses pembentukannya di mana? Di family cell, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Ya, nah value, nilai yang dibangun di GBI Gilgal apa? Fiesta. F-nya apa Bapak Ibu Saudara? Family. I, integrity. E, enthusiasm. S, serve. Ya, serve. Jangan perhatikan tulisannya ya Bapak Ibu Saudara ya. Lihat dengan alam roh. Ya, ngeles. Namanya salah aja Pak Pendeta mah. Serving. Lebih cocok serve kali ya. Fiesta, T-nya apa? Teamwork. Attitude. Ini nilai yang kita bangun. Artinya dalam perjalanan menjadi jemaat yang kuat ada rambu-rambu yang kita anggap itu penting. Dan kita sepakati untuk melakukan itu secara bersama-sama supaya satu arah. Fiesta. Ini rambu-rambunya Bapak Ibu Saudara. Family, makanya Bapak Ibu Saudara kalau datang ke tempat ini, karena ini yang pertama seharusnya, biasanya kalau saya ketemu dengan jemaat Bapak Ibu Saudara, kenapa suka datang ke GBI Gilgal? 80% mereka bilang, saya kalau datang ke sini tuh kayak keluarga gitu, kayak bukan orang lain. Kenapa? Karena ini memang yang dibangun. Yang pertama, family itu sesuatu yang penting. Makanya Bapak Ibu Saudara di pengumuman ada saat di mana family time. Sedapat mungkin biar cuma 1 menit kita berusaha untuk bisa bangun hubungan. Amin. Makanya kalau lagi salam-salam, ayo salam-salam. Kesempatan kita bisa ketemu, saling kenal. Yang single, siapa tahu tulang rusuknya di situ. Ayo yang single tetap semangat. Jangan putus asa, 2026 so dekat tuh tulang rusuk. Makanya jangan dekat-dekat yang suka bawa lari tukang rusuk. Family, integrity berbicara apa?
Ya, integritas di mimbar sama, di luar mimbar sama. Di gereja kita dilihat orang hebat, di rumah juga dilihat hebat. Jangan di gereja kelihatan hebat, di rumah kelihatan antusias. Jesus inside. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Kalau Yesus dalam kehidupan kita, tepuk tangannya tuh nggak begini. Haleluya. Ya elah. Kalau makan antusias, tepuk tangan harus antusias. Kalau minum, ya serve, melayani, Bapak Ibu Saudara, melayani. Jadi melayani jangan cuma sekedar di saat kita bertugas. Jadi kalau di gereja karena lagi tugas jadi aser, semua datang kita, halo, shalom. Kenapa? Karena lagi melayani, lagi tugas. Tapi kalau di luar gereja, toh baku dapat orang di mall, Bapak Ibu Saudara, tuh jemaat di sebelah senyum-senyum. Toh DPP itu harus bilang, ada jemaat di sebelah. Kita nyandak tugas. Kita tugas nanti minggu depan. Hari ini enggak. Dimanapun kita harus melayani. Benar enggak? Jangan sampai jadi suami nih di gereja, halo shalom. Di rumah shalom sama istri susah. Sebaliknya juga sama Bapak Ibu Saudara. Yang istri-istri, ada istri Lia. Begitu deh, gitu sayang. Teamwork Bapak Ibu Saudara. GB Gilgal gak bisa bergerak sendiri. Semua punya tugas tanggung jawab. Kita harus teamwork. Gak ada super team di sini. Gak ada Superman. Yang ada super team. Kita butuh orang lain untuk saling topang. Attitude, Bapak Ibu Saudara boleh punya skill hebat. Berhasil. Ya, punya kepintaran. IQ-nya wah di atas rata-rata kayak orang planet. Oh. Tapi kalau attitude-nya gak baik. Gak lama Bapak Ibu Saudara di atas dia akan turun. Kenapa? Yang membuat kita bisa bertahan tetap di atas di saat kita memiliki attitude. Yang berikut, belajar sesuatu? Tepuk tangan dulu. Memiliki komitmen dan kesetiaan artinya apa? Kita harus memiliki sikap taat dan tunduk dan taat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada dokter di sini. Kalau misalnya datang orang sakit ke dokter, ya orang sakit ke dokter lah, ya kan? Bilang, dok saya sakit, boleh nggak minta periksa lalu resep? Ya udah, ternyata dokter periksa, ternyata dia ada sakit sesuatu, dokter kasih resep. Yang ini obatnya 3x1, yang ini 2x1, ini 1x1. Sampai di rumah dia lihat. Yang ini 1x1 Jo. Yang ini 2x1 Jo, pahit. Yang ini begini. Sama-sama kok mau masuk di Puru, nanti dia olah di Puru. Habis itu ketemu dengan teman-teman. Udah gak usah lah. Di rumah Patape Oma ada tuh daong itu dang. Ngana ambe Jo kok ngana minum, ngana kurang mau rebus. Toh, padahal dokter so bilang harus minum obat ini. Gak apa-apa lah, ini kan herbal. Ternyata sakitnya gak sembuh-sembuh. Dia balik lagi ke dokter. Dok, periksa, sakit apa? Sakit yang kemarin, belum sembuh. Emang gak minum obat? Enggak dok, kemarin begini kok, soalnya kita begini. Ya elah, saya kalau jadi dokter, bagusnya diapain? Saya suntik tuh Bapak Ibu Saudara. Suntik apa? Bagaimana mau berubah, gimana mau sembuh, mau pulih? Dokter bilang A, kita bikin B. Kenapa gak ada penundukan diri? Sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di rumah Tuhan, di gereja lokal, family cell leadernya bilang begini, pendetanya bilang begini, di rumah juga orang tua bilang begini. Kita gak mau taat, gak mau tunduk Bapak Ibu Saudara. Kapan bisa berubah? Kapan bisa bertumbuh? Gak bisa sembuh. Butuh tunduk, butuh taat Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang bukan Tuhan gak sayang, tapi Tuhan sudah kirim ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk kita bisa berubah, mengalami pemulihan. Kitanya aja nih yang susah dibilangin. Merasa kadang-kadang kita paling pinter. Mungkin kebanyakan nonton YouTube, makanya harus di gereja lokal. Orang tua Bapak Ibu Saudara di rumah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh. Sama di gereja lokal Bapak Ibu Saudara, mereka lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang dibagikan, makanya perlu tertanam. Amin. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas
jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Kita doain itu orang yang bapriksa Tuhan. Berdoa dia so taat Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan, biar belas kasihanmu turun Tuhan. Kapan Tuhan, kalau boleh cepat, tetapi biar kehendak-Mu yang terjadi. Biar tiap hari mau didoain juga pendetanya, hamba Tuhannya, FCL-nya juga gembira melakukan. Kenapa? Karena orang yang diajarin mau taat. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Jangan udah dibilangin gak mau ngikutin terus disuruh doa. Toh, Pak kita puasa bersama ya. Oh iya, itu pendeta so puasa 3 hari. Napa dia baku dapat di mall ada makang-makang. Haleluya. Loh katanya puasa bersama. Ya yang pendeta kan Bapak. Saya kan jemaat. Bapak aja yang doa sama puasa. Kita mah gak usah, kita mah jemaat. Gak bisa begitu. Itu stres pendetanya. Rambut putih iya. Enggak, rambut putih ini bukan karena ada jemaat yang gak taat. Bukan, ini memang karunia dari Tuhan. Panjang umur tuh pendetanya Pak Edi bisa panjang umur karena apa? Ada jemaat-jemaat yang taat di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Belajar sesuatu? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Yang terakhir saya karena di jam ketiga masih ada 15 menit, 20 menit. Yang ketiga kalau Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh di rumah Tuhan. Yang kedua. Ada di dalam komunitas. Satu saat Bapak Ibu Saudara dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Suatu saat tuh Yitro datang mengunjungi anak mantunya. Siapa anak mantu dari Yitro? Siapa? Yusak. Oh, Musa. Jadi dia lihat, lalu dia datang, lalu dia lihat si Musa lagi dengan bangsa Israel nih. Nah si Yitro lihat dari pagi sampai petang kok gak selesai-selesai. Dia bilang, Mus. Kamu ngapain Mus? Ini pakai bahasa saya, Bapak Ibu Saudara bisa baca nih. Di ayat yang saya sampaikan. Oh ini lagi pada konseling. Dia bilang begini, Yitro bilang begini. Wah kamu kalau begini ceritanya nih kamu kecapean nanti. Mereka juga yang mau dilayani, mereka juga gak bisa terlayani dengan baik. Kasihan juga mereka kecapean. Kamu harus bagi kelompok masing-masing kecil-kecil. Ada yang 1.000 orang, ada yang 100.000 orang, ada yang 50.000 orang, ada yang 10.000 orang. Kenapa? Supaya mereka terlayani dengan baik. Dibagi, supaya kamu gak cepat tua, katanya gitu. Dilakukanlah Bapak Ibu Saudara. Kenapa di GBI Gilgal ada family cell? Kembali Bapak Ibu Saudara, Pastor Juan gak bisa melayani semua jemaat. Saya dipercayakan di Manado gak bisa melayani seluruh jemaat. Ada supervisi, ada FCL yang ada sebagai perpanjangan tangan gembala. Untuk apa? Untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara kami terus menghimbau. Gabung di family cell. Kalau burung Bapak Ibu Saudara, kalau sayapnya cuma 1 bisa terbang gak? Bisa gak Bapak Ibu Saudara burung terbang kalau cuma 1 sayapnya? Bisa, tapi muter-muter. Dia harus ada 2 sayap supaya dia terbang tinggi Bapak Ibu Saudara. Orang yang gak mau join di family cell itu seperti burung yang cuma 1 sayap. Dia cuma datang di ibadah minggu doang. Tapi yang satu gak mau join di family cell. Kehidupannya kadang-kadang diizinkan Tuhan terputar-putar. Gak bisa terbang tinggi. Dia butuh orang lain. Dia butuh mentor. Dia butuh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk dia bisa terbang tinggi. Gabung di family cell. Nah Bapak Ibu Saudara nih yang belum ada gereja lokal, rindu join di GBI Gilgal, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi supervisi yang ada. Ini ada anggota-anggota sel di GBI Gilgal. Nah, tepuk tangan dulu buat mereka. Ada tempat-tempat yang Bapak Ibu Saudara bisa minta di belakang, di mana ya kita bisa join. Memang gak bisa langsung join karena ada beberapa program atau hal-hal yang perlu dipenuhi. Tinggal menghubungi supervisi yang ada. Tapi bisa gabung. Ada konflik gak di sana? Ada. Ada masalah gak? Ada. Tetapi mereka dari konflik yang ada mereka bertumbuh. Mereka kuat, mereka diajar Bapak Ibu Saudara, dididik. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan saya Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana orang-orang yang di sel. Di saat mereka ada masalah pergumulan, saya melihat mereka itu begitu kuat. Selama saya melayani di GBI Gilgal Bapak Ibu Saudara, saya bisa melihat perbedaan orang-orang yang ada dalam komunitas. Ada di dalam gereja lokal tertanam, mereka rohaninya berkuat. Mereka terus bertumbuh, bahkan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kesempatan di 2026 untuk masuk ke 2020 lebih jauh lagi.
izinkan Bapak Ibu Saudara menemukan. Saya berdoa di mana Bapak Ibu Saudara bisa tertanamlah. Sekali lagi tidak harus di GBI Gilgal. Tetapi buat jemaat GBI Gilgal, ayo yang belum ada di sel, saya anjurkan, saya ajak untuk join ada di GBI Gilgal. Join Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang ke depan tidak menjadi lebih baik. Kita butuh bait Allah. Kita butuh rumah Tuhan. Ayat terakhir Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar, siapa orang benar di sini? Ya, mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dikatakan orang benar. Akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14 perhatikan. Pada masa tua pun, nah masa tua ini bicara apa? Bicara masalah masa sukar. Kehidupan banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak proses pembentukan. Tapi firman Tuhan berkata, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 15 untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari Bapak Ibu Saudara, biar lewat firman Tuhan ini yang sudah tertanam, yang sudah family cell ini biar menjadi pengertian ini menjadi semakin dalam di saat Bapak Ibu Saudara menjadi jemaat GBI Gilgal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum gereja lokal, saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa menemukan gereja yang tepat. Yang setuju katakan amin. Bolehkah beri kemuliaan untuk Tuhan? Satu hal yang ku rindu. Sandok berdiri Bapak Ibu Saudara. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam bait-Mu, membuat kami semakin bertumbuh dalam rohani kami. Kami bersyukur dan kami terus berdoa Tuhan, membawa gereja-Mu, gereja lokal GBI Gilgal, biar semakin bertumbuh sesuai kemuliaan-Mu Tuhan, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini lewat gereja ini Tuhan akan membawa jemaat-jemaat yang ada mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan mereka, mengalami pemulihan, terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat gembala kami Pastor Juan Mogi, buat istri, keluarga, founding father yang ada, Pak Wem, Bunda, berkati mereka Tuhan. Pakai mereka terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih buat firman-Mu, biar firman Tuhan ini
jatuh di tanah hati yang subur. Membuat kami terus makin mengerti pentingnya ada di rumah Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan hari ini bagi mereka yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Aku percaya mereka memberi dengan ketulusan sebagai ungkapan syukur, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, terus memberkati mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy New Year. Tuhan memberkati.